Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa ibarakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus syuf'ati. Ini bab mengenai syuf'ah. Syuf'ah ya, ada hak untuk mengambil paksa bagi orang yang berserikat yang lama dari harta yang dia miliki, tapi nanti harus diganti. Jadi ada orang berserikat beli sesuatu, misalnya beli tanah atau beli rumah, kemudian oleh orang yang berteman serikatnya diapain? Dijual. Di situ masih ada bagian dia. Itu orang yang berserikat yang lama masih ada haknya. Ada yang baru di situ. Nah, dia yang lama ini boleh apa? Boleh mengambil haknya itu. Rumah atau tanah atau dinding atau yang kebun misalnya, diperbolehkan diambil oleh secara paksa tapi diganti. Maka inilah disebut dengan hukumnya asy-syuf'ah tuh. Sabatat lisyariki fil milki bintifaqil a'immati. Syuf'ah ini tetap bagi syarikat, bagi orang yang bersyikat pada satu kepemilikan, bisa rumah, bisa tanah, bisa kebun, bisa dinding misalnya, bisa tembok misalnya, menurut bintifaqil a'immati yang disepakati oleh para ulama. Wala syuf'ata lil jari inda Malikin wa Syafi'i wa Ahmada. Tidak ada hak syuf'ah untuk tetangga, bagi tetangga nggak ada syuf'ah menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Nggak ada syuf'ah, nggak ada. Ini yang syuf'ah kalau seandainya ada orang yang berserikat. Jadi ada dua orang berserikat, dia beli tanah, dia beli rumah, dia beli kebun. Kemudian orang yang teman berserikatnya ngejual ke orang lain, kan berarti ada teman serikat baru tuh. Nah, orang yang serikat lama masih ada apa itu? Masih ada hak. Nah, inilah yang disebut dengan hak apa? Syuf'ah. Dia boleh ambil dari bagiannya dari orang yang berserikat baru, tapi harus diapain? Harus dengan cara diganti. Syuf'ah demikian. Jadi kalau tetangga nggak ada syuf'ah. Tetangga nggak ada syuf'ah. Menurut pendapat daripada jumhur ulama, itu pendapat daripada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Sementara pendapat yang kedua, waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, tajibu syuf'atu bil jiwari. Syuf'ah itu wajib dengan sebab bertetanggaan. Mazhab Imam Abu Hanifah, tetangga ada hak syuf'ah, tetangga itu. Wa syuf'atu inda Abi Hanifah, dan juga syuf'ah menurut pendapat daripada Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wa ala rajihi min madhhab Syafi'i, dan juga pendapat yang rajih yang kuat dari madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, alal fawri, segera. Syuf'ah jangan berlama-lama. Dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah, dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, syuf'ah itu harus segera, jangan kelamaan. Khawatir nanti kelamaan keburu lupa, atau orang yang punya hak syuf'ah dia nggak punya hitam di atas putih, yang pada akhirnya dia nggak bisa mengambil bagian itu dia. Nah, inilah yang disebut dengan syuf'ah. Dalam madhab Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i harus disegerakan al-fawr. Faman akhral mutalabata bisyuf'ati ma'al imkani, orang yang menunda, menuntut daripada hak syuf'ahnya bersama ada kesempatan, dia bisa nuntut syuf'ahnya, bagian yang tanah yang dia punya, bagian rumah yang dia punya, tapi dia menunda-nundanya. Bagaimana hukumnya? Saqata haqquhu ka khiyar raddi, maka gugur haknya, bandingannya sama seperti khiyar rad. Kemudian itu syuf'ah. Dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah, bahkan pendapat yang rajih dalam madhab kita segera. Kita tahu ini
tanah yang kita beli dengan teman kita yang dulu berserikat beli barang-barang dijual sama dia, nggak bilang-bilang sama kita. Ini bagaimana hukumnya? Kita masih ada hak syub'ah dengan serikat yang baru. Kan baru tuh serikat kita tuh, yang lama udah menjual, berarti ada orang yang menjadi teman serikat baru. Kita boleh ambil paksa bagian kita, kemudian kita bayarin, kita ganti. Itu demikian, yang disebut dengan hak apa? Hak syub'ah. Jadi harus dituntut segera. Kalau tidak, maka gugur hak syub'ah tersebut. Bandingannya sama seperti khiyar. Sekarang udah ada khiyar karena si penjual pintar di bawahnya nota tuh, barang yang sudah dibeli tidak bisa apa? Dikembalikan. Pintar dia tuh. Seharusnya kita minta bon, jangan yang ada itu kalimat tuh. Minta bon yang tidak ada. Kalau ada itu, kita wah ya ini udah apa nih? Ini udah antara ini, udah suka sama apa? Sama suka. Di bawah ditulis barang yang sudah dibeli maka tidak dapat dikembalikan. Itu sudah memutuskan khiyarnya itu. Kita nggak tahu, nggak berasa kita balikin nggak bisa karena sudah ada apa itu keterangan itu. Maka kita minta bon kalau bisa upayakan yang tidak ada itu. Tapi susah sekarang, nggak bisa. Pasti setiap bon sudah ada itu. Jadi khiyar demikian. Jadi orang yang menunda tuntutan terhadap syub'ah yang dia punya bagian itu, kemudian padahal dia mampu, ada kesempatan, gugur hak syub'ahnya, bandingannya seperti khiyar. Wali Syafi'i qaulun, itu pendapat yang rajih ya, pendapat yang kuat dari madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi syub'ah harus segera kita tuntut, kita minta. Nah sementara pendapat yang kedua, wali Syafi'i qaulun akharu, bagi al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ada pendapat beliau yang lainnya, annahu yabqa haqquhu thalathata ayyamin. Hak syub'ah bagi itu orang yang berserikat lama ada waktunya sampai 3 hari. Sampai 3 hari itu masih berlaku untuk memperlakukan hak yang disebut dengan hak syub'ah. Bahkan walahu qaulun akharu, ada pendapat yang ketiga dari pendapat al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang mengatakan annahu yabqa abadan la yasqutu illa bitasrihi bil isqati, bahwasanya hak syub'ah ini selama-lamanya ada, tidak pernah gugur kecuali dengan penjelasan menggugurkan dari orangnya. Selama ini orang nggak bilang menggugurkan hak syub'ahnya, dalam pendapat yang ketiga dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, hak syub'ah masih ada selama-lamanya. Inilah yang diambil oleh ulama kita ini, pendapat yang ketiga. Jadi orang masih bisa nuntut haknya pada syub'ah, ngambil pendapat yang ketiga. Karena ini pendapatnya adalah dalam madhab Imam Syafi'i, pendapat yang ketiga, hak syub'ah itu selama-lamanya tidak gugur kecuali orang yang punya hak itu telah menggugurkannya. Wallahu a'lam bishawab.